Bab 1124. Terkejut. Setengah kaisar, lebih dari 150 pendekar suci. Di lapangan, wajah semua siswa akademi berubah secara dramatis. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa keluarga Mo dan yang lainnya akan benar-benar datang, dan lebih dari 150 pendekar suci tingkat tinggi datang segera setelah itu. Bahkan setengah kaisar kota kekaisaran sudah keluar. Setengah kaisar. Di dunia spiritual ini, di mana tidak ada pendekar kaisar, kecuali para iblis super, ini bisa dikatakan sebagai kekuatan tertinggi dunia spiritual saat ini. Semua mata tertuju pada warrior yang. Dapatkah warrior yang menghentikan setengah kaisar ini dan para pendekar suci tingkat tinggi? Inilah pertanyaan yang ada di benak seluruh mahasiswa perguruan rusa putih saat ini. Di udara, lelaki tua berjubah abu-abu itu melirik orang-orang di bawah dan berkata, "Jika kalian semua bersembunyi, itu akan sedikit merepotkan menghancurkan kalian. Namun, aku tidak menyangka kalian semua akan lari dan keluar bersama-sama." Itu benar-benar membuatku terkejut. Saat dia berkata, matanya tertuju pada warrior yang di bawah dan berkata, "Kamu adalah warrior yang membunuh setengah kaisar. Sepertinya kamu cukup percaya diri, jika tidak, pasti tidak akan membiarkan mereka semua berkumpul di sini. Aku benar-benar ingin melihat apa kepercayaan dirimu." Warrior yang menoleh untuk melihat Zuni dan berkata, "Biarkan semua orang naik kapal awan, lalu kalian semua pergi dulu, dan aku akan ke sana nanti." Mengatakan itu, pikiran warrior yang bergerak sedikit, dan kapal awan, yang tersembunyi di samping, muncul di depan mata semua orang. Zuni melirik warrior yang, lalu mengangguk, lalu berbalik dan berkata, "Semua orang naik kapal, segera." Dia tahu bahwa jika mereka tinggal di sini, mereka tidak dapat membantu warrior yang sama sekali, itu hanya akan menjadi menyeret. Semua orang tidak ragu-ragu, dan mereka bergerak satu persatu dan menyapu ke arah kapal awan. Dikatakan bahwa kamu, warrior yang sombong, ternyata memang benar. Pria tua berjubah abu-abu itu terkekeh ringan, lalu mengangkat tangan kanannya sedikit. Saat berikutnya, dia meraih kapal awan di bawah, dan dalam sekejap, seluruh ruang di sekitar kapal awan itu langsung terdistorsi. Namun, menaiki kapal awan itu ngeri karena mereka merasa seperti diremas oleh sesuatu dan tubuh mereka akan meledak. Ring. Pada saat ini, energi pedang berwarna darah naik ke langit dari bawah dan langsung mencapai depan pria tua berjubah abu-abu itu. Pria tua berjubah abu-abu itu menyipitkan matanya sedikit, tangannya berhenti sebentar, lalu membalik dengan tiba-tiba. Ruang di sekitar energi pedang tangan berdarah tiba-tiba naik dan turun seperti ombak, kemudian, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, energi pedang itu tersapu habis. Ruang terjepit sampai benar-benar hilang. Pada saat ini, para siswa perguruan rusa putih dan siswa lainnya telah naik kapal awan dan pergi. "Hentikan mereka!" Suara lelaki tua berjubah abu-abu itu jatuh, dan lebih dari 100 pendekar suci di belakangnya tiba-tiba bergerak dan terbang menuju kapal awan. Pada saat ini, 100 pria berbaju hitam berdiri di depan pendekar suci itu. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua berjubah abu-abu dan lebih dari 150 orang pendekar suci itu tiba-tiba berubah. "Jadi ini kepercayaan dirimu?" Pria tua berjubah abu-abu itu memandang warrior yang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Terkejut. Warrior yang berkata sambil tersenyum. Lelaki tua berjubah abu-abu itu menatap warrior yang dengan dingin, lalu matanya tertuju pada boneka-boneka di sekitar warrior yang, berkata,
aku tidak menyangka bahwa orang yang meninggal di kota Bangau Putih dibuat menjadi boneka olehmu. Sungguh trik bagus. Warrior yang melirik orang-orang di belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan berkata, 1 lawan 1, aku tidak masalah, bagaimana denganmu? Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu suram. Tentu saja dia punya pendapat. Warrior yang semuanya adalah boneka. Ini adalah manusia, dan dia tidak bodoh. Tentu saja, dia juga mengerti apa yang dimaksud warrior yang. Segera, dia berkata, aku benar-benar tidak mau membiarkanmu pergi begitu saja. 2 gerakan. Aku hanya ingin melihat seberapa menantangmu, yang disebut dewa pembunuh. Sesuai keinginanmu. Pikiran warrior yang bergerak sedikit, dan 100 boneka pendekar suci di belakangnya tiba-tiba mundur ribuan kaki di belakangnya. Pria tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangan kanannya, dan para pendekar suci di sampingnya juga mundur ribuan kaki jauhnya. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, niat pedang mengembun, bukan omong kosong, kaki kanannya membanting tanah, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya pedang menuju abu-abu langit. Saat warrior yang bergerak, lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit menyipitkan matanya, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Dia tidak berani ceroboh, tangan kanannya bergerak sedikit, dan batang besi hitam muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia berteriak dengan marah, kemudian dia memegang batang besi di kedua tangan dan membantingnya ke bawah. Tang! Suara tajam dan menusuk dari emas dan besi yang berpotongan bergema di seluruh langit, dan saat suara melengking itu bergema, seluruh langit retak terbuka dalam sekejap, dan retakan kecil memenuhi seluruh langit. Namun tak lama kemudian, retakan tersebut diperbaiki dengan hukum surgawi. Tak satu pun dari mereka cukup serius untuk membuat hukum surgawi mustahil untuk diperbaiki. Angin dengan satu sentuhan. Warrior yang kembali ke posisi semula. Warrior yang memandang lelaki tua berjubah abu-abu dengan mencibir, dan berkata, keluargamu, kan? Aku tidak tahu seberapa dalam latar belakangmu dan seberapa kuat kamu, tetapi karena kamu ingin membunuhku, aku tidak keberatan bersenang-senang denganmu. Apakah kamu bisa bermain? Lelaki tua berjubah abu-abu itu mencibir. Bukankah kamu akan tahu setelahnya? Setelah warrior yang selesai berbicara, dia tidak lagi berbicara omong kosong. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menyingkirkan boneka itu. Dia tiba-tiba menoleh dan melirik ke suatu tempat di langit dengan seringai di sudut mulutnya, lalu dia bergerak dan menghilang di langit. Setelah warrior yang pergi, seorang pendekar hitam di belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua, kenapa tidak tinggal saja? Kita punya lebih banyak orang daripada yang lain." Pria tua berjubah abu-abu sedikit mengendur, dan batang besi di tangannya langsung berubah menjadi semburan bubuk dan menghilang di udara. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang di belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah drastis. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang ke langit untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Tinggalkan mereka. Biarkan kamu pergi dan bunuh boneka-boneka itu. Itu tidak sepadan. Kali ini aku membuat kesalahan. Aku tidak menyangka dia mempunyai pupet. Masalah ini harus diketahui keluarga. Ayo pergi ke kota Bangau Putih." Tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka akan kembali ke kota Bangau Putih. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan ke kota. Setelah berbicara, lelaki tua berjubah abu-abu itu bergerak dan menghilang bersama orang-orang di sekitarnya. Setelah lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya pergi, seorang lelaki paruh baya tiba-tiba muncul di lapangan.
Pria paruh baya ini tidak lain adalah Roman Lu. Melihat ke langit, Roman Lu berbisik, kekuatan telah menjadi lebih kuat lagi. Benar-benar aneh. Sepertinya kita tidak bisa terus menunda. Setelah berbicara, Roman Lu menghilang di tempatnya. Tetapi tepat setelah Roman Lu pergi, warrior yang telah pergi sebelumnya, tiba-tiba muncul di lapangan. Melihat ke arah yang ditinggalkan Roman Lu, wajah warrior yang menjadi gelap. Sebelumnya, alasan mengapa dia tidak memanggil puppet setengah kaisar adalah karena dia menemukan Roman Lu ini. Jika bukan karena Roman Lu ini, dia bisa saja membantai lelaki tua berjubah abu-abu itu dan yang lainnya. Tetapi dengan adanya Roman Lu ini, dia tidak berani mengambil risiko. Karena ketika dia bertarung dengan lelaki tua berjubah abu-abu, Roman Lu ini pasti akan turun tangan. Kamu harus menemukan cara untuk membunuh orang ini. Bagi warrior yang, Roman Lu ini harus mati. Sangat mudah untuk bersembunyi dengan tombak terbuka, tetapi sulit untuk menjaga dari panah gelap. Apalagi pihak lain juga mengetahui rahasia pusaran pusat energi kecil di tubuhnya. Tentu saja, di mata pihak lain, itulah laut ilmu tak berujung. Namun, pada awalnya, hal ini membuat banyak empu tergila-gila, termasuk mereka pendekar hitam spesies penentang. Jika ini bocor, benar-benar tidak akan ada tempat baginya di dunia spiritual. Oleh karena itu, Roman Lu ini harus diselesaikan. Setelah merenung sejenak, warrior yang bergerak dan menghilang. Kapal awan. Pada saat ini, kapal awan diangkut melalui ruang angkasa dengan kecepatan tinggi, tetapi kecepatannya tidak cepat. Harus dikatakan sangat lambat, jelas sedang menunggu warrior yang. Bisakah dia menghentikan setengah kaisar itu? Lydia Qiu bertanya dengan suara berat di sebelah Zuni di kapal awan. Meskipun mereka semua tahu bahwa warrior yang mahasakti, setengah kaisar ditambah lebih dari 100 pendekar suci senior. Adapun warrior yang, dia hanya setengah suci, dan dia hanya satu orang. Zuni menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu kekuatan dan kartunya yang sebenarnya. Namun, dia tidak tampak seperti orang yang tidak punya otak. Karena dia berani tinggal dan menghentikannya, dia pasti yakin. Tapi bagaimana jika dia mati? Pada saat ini, Jeffrey Lee tiba-tiba berkata. Mendengar kata-kata Jeffrey Lee, ekspresi Zuni dan Lydia Qiu tenggelam. Zuni menatap Jeffrey Lee dan berkata, apa maksudmu? Jeffrey Lee berkata dengan suara rendah, tidak ada yang menarik, aku hanya ingin mengatakan bahwa prioritas kami sekarang adalah kembali ke akademi sesegera mungkin, tidak membuang waktu di sini dan ribuan orang akan dimusnahkan. Maksudmu? Kamu tidak peduli dengan warrior yang. Suara Zuni tenggelam. Aku hanya memikirkan keselamatan semua orang. Jeffrey Lee berkata dengan suara rendah. Aku pikir kamu menyimpan dendam. Zuni berkata terus terang, Jeffrey Lee, tanpa warrior yang, apakah menurutmu kita dapat kembali ke akademi hidup-hidup? Kalau bukan karena dia, sekarang kalian masih bersembunyi di mana-mana. Kalau bukan karena dia tinggal untuk menghentikan orang-orang itu, kita semua baru saja dimusnahkan. Dan sekarang, kamu benar-benar ingin kami meninggalkannya dan bergegas kembali ke akademi dengan kecepatan penuh. Di mana hati nuranimu? Jeffrey Lee dengan muram memandang Zuni dan berkata, kalau begitu izinkan aku bertanya, kalau warrior mati, kita masih berada di sini dan master mengejar ke sini, apa yang akan kita lakukan? Apa kamu ingin semua orang mati bersamanya? Tapi bagaimana jika dia tidak mati? Zuni berkata dengan marah, jika dia tidak mati,
dia tidak akan bisa mengikuti kapal awan dengan kecepatan penuh. Kapal awan ini miliknya, bukan milik kita. Maksudku, bagaimana jika dia mati? Jeffrey Lee berkata dengan sungguh-sungguh. Sunny hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba muncul di kapal awan, "Kamu ingin aku mati?" Suara itu jatuh, warrior yang muncul di depan Jeffrey Lee. Melihat warrior yang, wajah Jeffrey Lee seperti habis makan kotoran, sangat jelek. Bersambung.